Maulid Nabi diajarkan oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Untuk apa? Merefleksikan supaya kita yang jauh dari kehidupan Rasulullah itu kembali merasa dekat. Dekat dengan apa? Apa yang mereka wariskan. Siapa warisnya? Para ulama. Di Maulid itu kita ketemu sama ulama. Oh, saya nggak Maulid, orang Rasulullah nggak ngerayain Maulid. Giliran Ustadz anniversary pernikahannya dengan istrinya, Abi katanya, kita kan sekarang anniversary nih, pernikahan kita udah 12 tahun katanya, udah selusin tahun, ayo pergi makan kelesehan yuk katanya. Saya datang Maulidur Rasul ke masjid, terus ditaruh jajan di sana, ditaruhkan makanan ayam panggang, makannya di masjid. Itu dolalah masuk neraka. Giliran dia anniversary hari ulang tahun pernikahannya kelesehan, kok enggak bid'ah? Ini dia ini lulusan corona ini. Mau pilih sarjana atau LC? Lulusan corona. Oh iya, kalau mau lulusan sarjana ngaji di Mahat, bener. Loh, saya kan di situ saya kampusnya. Nih, Al-Maghfurlah mewariskan. Lalu kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanu. Nah, ini nambah-nambah ini. Bid'ah lagi salamnya ini katanya. Ternyata fahaman Islam gaya baru, ya, patwa-patwa ustadz ulama gaya baru ini bikin negara dan agama nggak maju. Bener kan? Bener. Dikit-dikit nah nih ditambah salamnya katanya. Ya wong di dalam Al-Qur'an mengatakan idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu dihormati, hormati lebih, minimal sama. Lah terus sekarang kalau diaplikasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanu, nambah-nambah nih perkara bid'ah, dolalah, masuk neraka. Saya mau tanya, Rasulullah sholat tahajud berapa rakaat? 12 rakaat. Lah sampean cuma 2 rakaat sholatnya, kenapa dikurangin? Bid'ah nggak ngurangin? Nah, Nabi sholat 8 rakaat. Ente sholat duhanya cuma 2 rakaat. Kalau ditambah nggak boleh, kalau dikurangi nggak boleh. Pusing saya. Bikin pusing ini. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tentunya memberikan semua banyak yang beliau tahu tentang kebaikan-kebaikan itu. Makanya pahami Nahdlatul Watan fil khair. Kata al khair itu kalau buka tafsir nggak ada padanan katanya. Dia adalah diksi yang sangat-sangat orisinil maknanya. Tidak ada lain. Al-aslul asil itu sesuatu yang murni. Berbeda dengan kata ma'ruf. Kalau ma'ruf itu dari kata arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu. Arifun ma'rufun. Berarti ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan yang masyarakat luas kenal. Gotong royong itu dikenal oleh masyarakat luas. Tetapi ada ndak habis makan kita sodakoh sama semut? Ada tuan guru ngajinya bilang begitu? Bersodakoh sama binatang baik nggak? Baik. Sekiranya semut nggak dikasihani oleh manusia, mungkin dia akan menjadi manusia usil. Sampai segitu Al-Maghfurlah memilih. Ini namanya dalam teori balaghahnya iktibas namanya. Iktibas itu mengambil dari Al-Quran dan hadis, tetapi kemudian ada pilihan diksi yang beliau gunakan untuk satu formulasi kalimat baru yang memiliki energi yang juga sama nafasnya tentang daripada Al-Quran dan hadis. Contoh, Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Di dalam Al-Quran likulli likulli wijah, mana mungkin wijahatun, kan kulli di sana. Fastabiqul khairat diambil. Inna akramakum indallahi atqakum di dalam Quran. Inna akramakum indi anfa'ukum atqakum anfa'ukum linahdlatil watan. Itu namanya iktibas.
di dalam ilmu balaghah. Jadi karena beliau notabene-nya adalah beliau pengetahuan dasar yang sangat mengakar pada diri beliau itu adalah hazanah pemikiran yang bernapaskan Islam yang notabene-nya sampai nazom batu ngompal. Ngompal itu artinya terapung, batu yang berat tetapi kok terapung. Itu apa maknanya? Sesuatu yang sulit dibuat jadi mudah oleh Al-Maghfurullah. Karena kecerdasannya beliau lagi nih, karomahnya beliau. Sesuatu yang sulit dibuatnya mudah. Mohon maaf tidak banyak diulas di dalam buku-buku ke-NW-an kita tentang nazom batu ngompal. Karena secara filosofis, batu yang berat kok bisa terapung. Coba lihat kitabnya Tuhfatul Atfal. Mana bahasanya Arab, bentuknya syair, lalu kemudian nerjemahkannya sulit. Belum lagi cari contohnya. Tapi Al-Maghfurullah dibuat dia. Dan dihias dengan lisan orang Arab katanya. Ya Arab Melayu. Itu keluar biasa kejeniusannya beliau. Termasuk abqariyahnya. Mudah-mudahanlah mohon doa nanti tulisan saya bisa gol gitu. Saya nulisnya dari sejarah Desa Pancor tahun 1747. Kajiannya sangat ringan, berbicara tentang bagaimana karakteristik warga Nahdlatul Wathon, karakteristik daripada murid-murid Nahdlatul Wathon atau orang-orang yang nisbat kepada Nahdlatul Wathon itu penting. Membumikan semangat nilai beliau itu yang perlu sekarang ini. Karena Al-Maghfurullah adalah orang yang hidup lintas zaman. Pra kemerdekaan, era kemerdekaan, ya di Orde Lama, kemudian Orde Baru, Reformasi. Beliau cukup rentan usia beliau sangat lama. Jadi hiruk pikuk. Nah nanti secara ideologi Al-Maghfurullah sudah membentengi kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang penting sekarang di tengah pergolakan umat Islam. Di tengah maraknya Islam gaya baru ini penting. Rujuk kembali. Beliau tidak menulis tentang aliran-aliran di dalam Islam, tetapi di Hizib Nahdlatul Wathon di dalam bagian khulasah itu beliau siapkan kita perisai-perisai. Ya, bedakan antara Muhammad dengan Muhammadanism, Muhammadanisme. Islam dengan Islamisme sama atau enggak? Salaf dengan Salafi, Salafisme beda. Jangan salah paham. Salaf itu istilah untuk generasinya Rasulullah. Kalau salafisme berarti nisbat. Hati-hati. Ini Islam gaya baru. Karena merusak tatanan umat Islam tidak butuh penjajah lagi. Yang dibutuhkan oleh orientalis adalah mendatangkan Islam gaya baru, ustadz-ustadz dan tuan guru gaya baru. Selesai kita. Maka Pancor sebagai pusat sentral kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah harus memiliki landasan ideologi dan teologi yang kuat. Makanya Al-Maghfurullah sampai tegas mengatakan azas NW jangan diubah sepanjang masa, sepanjang sana. Sunnah mazhab Syafi'i dalam akidah, sunnah jamaah dalam akidah, mazhab Syafi'i dalam syariah. Penting. Rasulullah ditanya, nanti ketika umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Rasulullah ditanya, siapa mereka yang satu itu? Di dalam riwayat Imam Ad-Dailami dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lengkap disebut sama Nabi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boro-boro ente bilang anak Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yes wal Jamaah no. Hati-hati. Akhirnya apa? Syarat untuk nikah sekarang bertambah. Syaratnya ente harus ikut manhaj saya. Sejak kapan manhaj jadi syaratnya nikah? Lama-lama Islam lagi bertambah rukunnya. Apa itu? Yang nggak sama tampilannya, nggak sama amalannya, nggak sama rupanya dengan dia nggak Islam. Itu rukun Islam yang ke-6. Ini Islam gaya baru ini. Coba pahami secara genealogi keilmuannya. Penting. Kenapa? Hadirnya Al-Maghfurullah sebagai nikmat bagi kita di NTB ini. Saya bersyukur menjadi generasi, menjadi benihan Nahdlatul Wathon. Karena satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang lahir dari rahim masyarakat NTB itu adalah Nahdlatul Wathon.
Saya bersyukur menjadi kader himpunan mahasiswa Nahdlatul Wathon. Karena satu-satunya pergerakan mahasiswa yang lahir dari rahim masyarakat NTB adalah himpunan mahasiswa Nahdlatul Wathon. Mohon maaf, fahami secara arif. Lagu Hayya Gonu Nasidana, ya patah sasak di Indonesia. Jangan tuduh Al-Maghfurlah itu adalah orang yang sangat rasis. Tidak boleh dimaknai beliau adalah orang yang rasis, mementingkan sukunya. Karena beliau punya semboyan dari hadis yang beliau nukil, laisa minal asabiyah mayuhibbu qaumahu. Bukan orang fanatisme buta yang cinta kepada kaumnya, kepada komunitasnya, kepada kampung halamannya, kepada kelompoknya, organisasinya, negaranya. Orang yang cinta kepada kaumnya. Walakinnal asabiyah mayu'inu qaumahu ala zulmi. Yang namanya fanatik buta itu adalah membantu sesama kaumnya, kelompoknya untuk menzalimi orang. Ya, cukuplah ustadz yang menyesatkan, orang yang disesatkan. Jangan ajak orang bodoh menyesatkan orang lagi. Ini ditanya, gimana hukumnya maulid Nabi? Jawabannya, hukumnya bid'ah. Nggak nyambung di otak saya. Sejak kapan bid'ah jadi hukum? Cari dalilnya. Ditanya gimana hukumnya zikir habis sholat, hukumnya bid'ah. Jawaban yang benar, boleh atau enggak boleh. Kalau boleh wajib, sunat, mubah. Kalau enggak boleh makruh atau haram. Itu aja jatuhnya. Maklum gurunya Mr. Google. Sejak kapan bid'ah jadi hukum? Ini bid'ah yang paling bid'ah, menjadikan bid'ah sebagai hukum. Untung saya enggak masuk Islam gaya baru. Bosan menunya itu aja. Kenapa salaman habis selesai sholat fardu katanya? Itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Ditanya maulid, kullu bid'atin dolalah. Urap-urap aja lauknya. Enggak bosan apa? Enggak. Jadi santri kita yang merefleksikan beliau, kefleksibelan daripada masalih. Islam ini kan adalah sholahun likulli zaman wa makan. Islam itu adalah sangat ideal untuk ruang, tempus dan lokus dimanapun. Ini al-muhafazatu alal qadimis salih, memelihara satu tradisi yang baik, ya, yang baik menurut cara. Wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil kemajuan hal baru yang itu membawa kepada kemaslahatan. Makanya kita pawai ta'aruf. Maulana Syekh pawai ta'aruf. Untuk kita li ta'arufu, saling mengenal yang luar daerah dengan orang NTB, kenal yang di luar daerah. Tujuannya apa? Masalihul mursalah. Kemaslahatan supaya kita tidak cuek. Jiwa Al-Maghfurlah itu sangat inklusif, bukan eksklusif. Beliau tidak pernah membawa dirinya cuek. Beliau kalau pulang ke kampung Bermi, diturunkan kaca mobilnya, lalu beliau bersalam ke kiri dan ke kanan. Itu inklusif. Tapi jangan tuduh saya fanatik buta sama guru. Itu nggak benar, itu prasangka saja itu. Pertanyaannya, kalau semuanya dipahami secara makna bahasa, semua nggak boleh. Ya, semua perkara yang nggak ada contoh sebelumnya itu namanya bid'ah. Ya nggak? Bid'ah. Sepakat? Tidak ada contoh sebelumnya. Dalam Al-Quran, badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan, create. Jadi diksinya kalau dalam bahasa Inggris tidak menggunakan kata made, tetapi menggunakan kata create. Karena nggak cocok antara ja'ala, sona'a dan khalaqa, beda. Tidak ada contoh sebelumnya langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Tapi kalau mengacu kepada makna bahasa saja, semuanya akan salah. Kalau maulid nggak boleh karena itu kelahiran Nabi, sampaikan kepada Bapak Presiden, kalau peringatan hari lahirnya bangsa Indonesia 17 Agustus itu juga perkara bid'ah yang dolalah, yang mengantarkan rakyat Indonesia kepada neraka jahanam. Itu logikanya Anda berhukum. Maka mindset ini jangan. Hati-hati. Yo kan 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Le maulid
Makna bahasa ya lahir, kelahiran bangsa Indonesia 17 Agustus. Silahkan masukkan aja seluruh rakyat Indonesia ke neraka, bukan ke gerbang pintu kemerdekaan. Biar tamat riwayat kita sekalian ya. Nih Islam gaya baru nih. Artinya saya ingin menyampaikan, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin kepada kita. Karena beliau adalah pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit sekali dikasih saya waktu ini. Baik, saya itu beberapa hal nanti yang nggak bisa saya sampaikan, yang lain ditanyain aja. Jadi begini, momentum refleksi malam ini itu apa artinya bagi kita tentang Hari Pahlawan? Saya langsung ke sana aja ya. Jadi saya melihat bahwa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tadi dari seorang anak. Sebagai seorang generasi muda, Al-Maghfurlah menghabiskan dedikasi belajarnya yang dipersembahkan dalam bentuk dedikasi nyata. Sampai saking asiknya belajar Al-Maghfurlah, beliau nggak rasain ini sorbannya dibakar sama lampu tempel. Karena logika belajar tempo dulu itu lampu di sini, buku di depan. Karena kalau di depan mata silo, tapi kalau lampu di belakang belajar gini itu asik. Di masa kalian nggak ada, di masa saya ada. Nggak asik zamanmu. Zaman gadget nggak asik. Nggak ada asiknya. Zaman gadget ini betul-betul nggak ada asiknya, nggak nikmat. Di zaman kami mandi di telabah itu enaknya eler-eler, bakar-bakar jajan di hari Lebaran, asik. Kita cari ban bekas karena nggak punya motor, udah bahagianya minta ampun. Lah sekarang kalian itu saking milennya bukan milenialnya, nggak tahu cara bahagia. Itu nih, jangan jadi generasi goblok yang nggak tahu caranya bahagia. Gimana cara bahagia katanya? Ambil suntikan, cet. Ngosongin memori katanya. Nauzubillah. Ini yang harus kita perangi di lingkungan pondok pesantren kita. PR besar kita adalah menjaga warisan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Menjaga dari segala hal. Tadi sudah saya sampaikan secara teologi dan ideologi. Penting warisan perjuangan Al-Maghfurlah ini kita jaga. Ya, kita jaga. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang penting. Yang kedua ini juga penting. Perkembangan zaman kita. Walaupun Bangkahulu baru Semarang, lain dulu, lain sekarang, iya. Tetapi harus. Saya mau tanya nih santri, sering ke pasar nggak beli sayur sekarang? Pasti beli yang masak aja langsung kan? Nah itu mentalitas kalian itu suka sama yang instan. Dulu waktu saya masih ngajar di kampus, saya nggak mau makalah itu ditulis dengan komputer. Kalau satu kelompok 10 orang saya suruh tulis 10 macam tulisan tangan. Kenapa? Katanya kita mau budaya literasi. Literasi 1 liter, semua masalah bisa teratasi. Lah ini gimana mahasiswa jadi ojek kampus yang nggak dibayar, hanya dapat upah-upahnya ngerim aja. Gimana mau merefleksikan yang ada itu sok depan motor diturunin, sok belakangnya dinaikin, joknya dikit. Nanti kalau Hani Baninya duduk di belakang, dia mau ke Kelayu tapi harus lewat Lendang Beduri supaya melewati turunan. Nanti diongkos pakai apa? Upah ngerim aja. Cit. Ya gimana nggak orang duduknya gini kok? Apa nyolen le bungka keno kakak uni. Ari uni. Wah side marah de tahu doang nyeren kudung kocor nih. Mentalitas yang semacam ini kah kemudian kita harapkan mampu membawa masa depan pendidikan kita kepada generasi-generasi emas seperti yang disampaikan oleh orang tua kita tadi. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tidak ada masa mudanya yang beliau sesali. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan, ya'jabu rabbuka, Allah Tuhanmu itu bangga, lisabin, kepada anak-anak muda, laisat lahu sobwah, atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang ada anak muda itu pada dirinya tidak ada sifat perilaku menyimpang pada dirinya.
Itu generasi yang Allah sendiri banggakan dan Allah harapkan, Nabi harapkan, yaitu sabun nasya'a fi ibadatillah. Artinya apa? Interpretasi kita apa tentang hadis itu? 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang aktivitasnya, kesehariannya, kegiatannya itu bernilai ibadah. Itu maksud hadis itu. Jangan pusing-pusing, jangan ngambil terjemahan Google juga, nggak semuanya. Bisa jadi diterjemahin secara harfiah nanti. Ya, sabun nasya'a fi ibadatillah. Saya yakin Al-Maghfurlah juga mengharapkan anak-anak muda yang tidak ada dari generasi NWDI dan NBDI ini, generasi yang di situ pada dirinya ada perilaku, tata cara, bahkan sifat dan karakter yang menyimpang dari ajaran agama. Jadi kalau mau jadi generasi yang diharapkan Rasulullah, Al-Maghfurlah, berusahalah bagaimana supaya tidak ada perilaku menyimpang pada diri kita. Jangan sampai ada LGBT di lingkungan kita. LGBT tahu? L itu laki, G itu enggak, B itu butuh, T itu telur. Laki enggak butuh telur. Dia lebih suka sama lakinya. Yang perempuan juga, iya begitu. Suka sama perempuannya. Jangan sampai itu perilaku menyimpang itu. Entah itu mau ada aturan kayak ada legislasi hukumnya, yang jelas minimal atas nama orang beragama. Minimal kita tidak melakukan hal itu dan kita memproteksi lingkungan kita. Artinya begini, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tadi mengatakan anak-anakku yang setia. Setia kepada ajaran nilai-nilai luhur yang beliau wariskan, akhlakul karimah yang beliau tularkan. Lalu beliau mengatakan wa talamizil uqala, murid-muridku yang berjiwa murni. Nih, uqala akilun. Nih, yang menggunakan akal sehatnya, maka tugas kita adalah bagaimana menjaga kejernihan hati dan pikiran. Itu yang penting sekarang, menjaga kejernihan hati dan pikiran kita. Supaya kita menjadi kader-kader yang diharapkan adalah berjiwa murni. Inna akramakum indallahi, inna akramakum indi anfa'ukum linahdatil watan, wa inna syarrakum indi adharrukum binahdatil watan. Kenapa? Karena cita-cita Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah sebagai embrio daripada gebrakan Al-Maghfurlah, dari pesantren menuju madrasah klasikal, itu kemudian puncak pergerakan umat Islam, lebih-lebih masyarakat Lombok pada umumnya, pada khususnya kita di lingkungan Lombok Timur, kita merdekanya terlambat. Kalau di Jawa tahun 45, kita di sini tahun 46 kita merdeka, tanggal 6 Juni tahun 1946 kita merdeka, terlambat 1 tahun. Itu kenapa? Karena memang misi untuk mengawal daripada kemerdekaan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dari pesantren Al-Mujahidin yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi, supaya itu adalah bagaimana kemudian mengelabui penjajah. Sekarang kita enggak, yang jajah kita itu apa? Orang Jepang masih jajah kita loh, Belanda masih jajah kita. Ya produk-produknya di sini. Buktinya peletnya Papu Icok kalah sama pelet Jepang. Nit katanya semua cewek gitu, dia langsung. Ya, kalau Papu Icok sekuatmu bilang lekongku kuning-kuning kesang kurang tengah lendang, cahayamu angku putih kuning ku pasangan kamu senggeger lengan pandang, ndek nemempan. Kalau bawa motor, oh langsung, apalagi roda 4. Ini mentalitas kita dijajah juga ternyata. Sama siapa? Ya ini Suzuki, Kunaiki, Hondaga, Shogun. Ya, yang Shogun nih sok gaya udang numpuk. Ya, Yamaha, Yamehong maksudnya mahal. Nah, lalu pesan beliau di sana dalam wasiat abadi itu, beliau mengatakan pasabiru warabitu wajahidu. 3 kata itu yang penting kita warisi. Ya, bersatu, warabitu persatuan. Jadi aliran pemikiran
baik secara teologi, ideologi bernegara ataupun ideologi kita berbangsa, bahkan ideologi Islam, ketika itu sudah mengarah kepada perpecahan bangsa, perpecahan umat Islam, maka idealnya kita sebagai kader Nahdlatul Wathon itu pertama kali melakukan proteksi terhadap hal itu. Wajahidu, berjuanglah, terus berjuang dengan modal apa? Sabar, kesabaran, itu penting. Sabar. Sekarang ini kalau nggak sabar nggak bisa. Karena sesuatu yang instan itu sesuatu yang kita peroleh tanpa adanya kesabaran. Akhirnya semua dikarbit. Orang pinter dikarbit, ya. Orang pinter dikarbit. Akhirnya sekarang banyak SAG yang muncul. Apa itu SAG? Sarjana Ambon Goreng. Ditanya soal hukum kok diam, nggak paham. Tapi gelarnya SAG. Iya, bukan sarjana agama, itu sarjana Ambon Goreng itu. Mohon maaf, bukan niat saya untuk ini, tapi maksud saya, mari menjadi kader-kader yang ahli di bidangnya. Al-Maghfurlah menyebut di dalam hizib itu antara wanawir biladana bi anjumi Nahdlatul Wathon. Anjum itu adalah bahasa simbolik, prestasi-prestasi yang menjulang tinggi, dedikasi-dedikasi yang bernilai tinggi. Itu maksudnya anjum, bintang-bintang Nahdlatul Wathon, Dina Islamiyah. Lalu kemudian wa ammir biladana bimiyahi Nahdlatul Wathon, air. Apa maksudnya air ini? Yaitu adalah kiprah nyata. Kita mengalir dari puncak dedikasi gelar akademik kita, mengalir membaur bersama masyarakat, bersama jamaah untuk kita membangun negeri kita, mewujudkan artikulasi daripada nilai Nahdlatul Wathon, namanya menafsirkannya dalam aktualisasi, membumikan perjuangan dan nilai itu di tengah masyarakat. Maka saya yakin antara anjum dengan miyah itu, ini dia pahlawan baru di era kita. Saya yakin semua kita berpeluang menjadi pahlawan-pahlawan baru. Bukankah begitu ayah anda? Semua kita berpeluang menjadi pahlawan bagi masyarakat kita, ya, bagi negara kita, bagi agama kita. Kita menyelamatkan lingkungan, oh Anda pahlawan lingkungan. Kita menyelamatkan generasi kita dari bencana sosial, oh Anda pahlawan. Kita bisa menyelamatkan generasi kita dari perilaku-perilaku menyimpang, oh Anda adalah generasi yang menjadi pahlawan bagi generasinya. Sehingga Al-Maghfurlah menyebut generasi beliau itu innamal mar'u haditsun ba'dah. Setiap kita ini akan menjadi cerita bagi generasi berikutnya. Harapan beliau apa? Fakun haditsan hasanan liman wa'a. Jadilah menjadi sebaik-baik cerita, generasi yang diceritakan kebaikannya, cerita-cerita yang baik yang kita lahirkan. Liman wa'a, bagi orang-orang yang sadar akan agamanya, sadar akan tugas kebangsaannya, sadar akan tugasnya juga sebagai kader pejuang dan juga generasi daripada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itu maksudnya liman wa'a, wa'iyah. Ada wa'iyah fardiyah, ada kesadaran individual, ada kesadaran kolektif. Itu adalah kesadaran yaitu wa'iyah ijtimaiyah, kesadaran sosial. Kenapa? Adik-adik yang saya banggakan dan saya harapkan, Nahdlatul Wathon ini jamaah dan jam'iyah, NWD ini jamaah dan jam'iyah. Ini warisan. Maka Bapak Maulana Syekh mengatakan Nahdlatul Wathon pusaka amanat Bapak Maulana, harus dipelihara oleh murid dan pencinta, katanya. Warisan. Maka yang diharapkan di situ adalah yang sadar. Kita yang sadar. Maka oleh sebab itu merefleksikan diri kita terhadap semangat Al-Maghfurlah, kaji kembali, ya, i'adatun nazar. I'adatun nazar itu refleksi kita kemana? Lagu kami benihan Nahdlatul Wathon. Tadi di lagu Hayya Ganu Nasidana ya patah sasak itu, tadi saya bilang Maulana Syekh bukan niatnya rasis. Boleh nanti yang Bima ya Patam Bojo bi Indonesia, yang Dayak ya patah Dayak di Indonesia, ya cocok doang. Ya patah Batak di Indonesia, ya patah Bungku kalau dari Sulawesi.
Ini ditetapkan oleh guru besar kita Bapak Tuan Guru Bajang ketika dilaksanakannya Komperwil di Pulau Sumbawa. Jadi beliau menjelaskan itu ketika kader-kader dari Mbojo, mohon maaf Pak Tuan Guru, kita mau bertanya, ini yang disebut dalam lagu ini hanya orang Sasak. Hanya orang Sasak, tetapi tidak menyebut kita. Oh nggih. Akhirnya beliau mengatakan, oh ini bukan maksud, tapi boleh. Nah itu loh. Baik. Kami Benihan Nahdlatul Wathon yang setia, mengorbankan jiwa, membela nusa dan bangsa. Itu semangat rela berkorban tadi itu. Ya, mengorbankan jiwa, membela nusa dan bangsa agar umat seluruh bersatu raga. Ada beliau itu sebagai orang yang sangat visioner. Manusia orang yang futuristik, berpikir akan masa depan, tapi bukan orang yang pesimis terhadap masa depan. Tapi beliau futuristik. Bagaimana beliau akan menggambarkan masa depan itu? Beliau kemudian dengan aksi-aksi nyata mempersiapkan kader yang handal. Ya. Terus lanjutan lagunya, agar umat seluruh bersatu raga, marilah kita. Ingat, marilah kita itu kalimat persuasif. Kalimat menyeru kepada seluruh kita yang menjadi kadernya, menjadi murid-murid beliau, menjadi jamaah beliau. Hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Setan di sana itu dalam arti bahasa Arabnya satonat ay ba'udat, artinya jauh. Apabila jauh dari misi perjuangan, yaitu juga setan. Setiap yang menjauhkan kita dari visi agama itu setan. Termasuk yang menjauhkan kita dari khusyuk dalam sholat, setan. Kalau pacar kita menjauhkan kita, membuat sholat kita tidak khusyuk, setan. Secara makna bahasa. Jadi setan-setan semua. Antum setan ini. Ente itu jauh dari saya. Jadi secara makna bahasa nanti buka Rawaiul Bayan fi tafsir ayatil ahkam. Itu akan ditemukan makna setan itu dari kata satonat ay ba'udat, jauh artinya. Setan durhaka. Jadi semua. Maka di dalam buku wasiat ini Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, ini buku lama, buku yang cukup lama, yang teks-teksnya gambarnya juga masih ori. Jadi NW itu adalah semangat gelora dari Dwi Tunggal Pantang Tanggal, gelora perjuangan daripada NWDI dan NBDI. Alhamdulillah nama madrasah juga sekarang sudah sejalan linier dengan nama Jamaiyah. Nah ini yang penting, itu nikmat semua itu. Andai kata tidak ada madrasah ini, itulah kita. Nah yang ingin saya sampaikan juga termasuk di situ futuristik. Kami Benihan Nahdlatul Wathon, harus kita akui identitas kita sebagai Benihan. Harus kita mau mengakui. Saya ini kader NWDI atau enggak? Saya ini kader NW atau enggak? Harus kita tanya diri kita. Jadi kalau belum mau mengakui itu jangan nyanyi, jangan bangga sekali menyanyiin lagu itu. Kami Benihan Nahdlatul Wathon yang sejati. Tetapi ternyata semangatnya nggak sama seperti teriakan lagunya. Nah ini kan kopinya namanya ABC, kopi ABC. Tahu ABC? ABC itu awak banyak cakap. Ya, bukan NWDI organisasinya, tapi NATO. Apa NATO? Not action, talking only. Hah? Apa jago uning dengan Argento ya baru nusa kena menu. Not action, talking only unin. Dek nara action, cincong doang. Hah? Bahasa biwih doang. Nah itu. Lalu visi misi besar Nahdlatul Wathon itu adalah i'la kalimatillah izil Islam wal muslimin. Meninggikan agama Allah, ya, izil Islam wal muslimin. Mewujudkan kesejahteraan, kemajuan, peradaban yang zahir batin, yang maju untuk bangsa dan negara agama kita ini, untuk umat Islam semua. Mau yang suka sama perjuangan ini atau yang tidak suka terhadap perjuangan ini, semua. Di dalam Sholatul Nahdlatain juga Al-Maghfurlah sangat-sangat arif di situ. Kearifan dakwah beliau apa? Wa taghfir lana wa li jami'il muslimin
mau senang baca salawat nahdatain, mau nggak senang baca salawat nahdatain, tetap aja didoain. Makanya orang Cina itu heran sama orang Islam. Oh heran ini sama orang Islam katanya. Orang Islam Laila dapat makan kan. Saya orang Cina kerja dulu baru dapat makan. Betul nggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sugul dulang. Dapat makan kita. Makanya. Jadi kalau Islam gaya baru bilangnya apa? Tahlil nggak ada di zaman Rasulullah. Itu bid'ah, dolalah, masuk neraka. Akhirnya nggak kenyang-kenyang. Subhanallah, bahasa agamanya apa? Tasbih kan? Alhamdulillah, istilahnya apa? Tahmid. Allahu Akbar, takbir. La ilaha illallah. Rasulullah nggak baca la ilaha illallah. Sahabat Nabi nggak baca la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa baca la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya masuk surga. Ini Islam gaya baru bilang orang baca la ilaha illallah masuk neraka. Ikut Nabi atau ikut Islam gaya baru? Saya jadi pusing. Orang baca la ilaha illallah masuk neraka, aneh. Di mana dia belajar ya lulusan corona ini? Atau mungkin ini SAG baru ini? Atau ini sarun jana bukan sirajun lana? Iya. Oh, begitu ya. Nah, jadi gitu. Spiritnya di sana itu, ya. Yang paling penting itu adalah marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Kalau zikir dilarang berarti kita akan dijauhkan dari Allah. Hai umat Islam, kalau zikir tahlil dilarang berarti kita mau dijauhkan dari Allah. Kalau maulid Nabi dilarang, kita mau dijauhkan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau udah jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, ente ikut Israel Yahudi ya kan? Jangan-jangan ini ajarannya Israel ini. Mau menjauhkan kita dari Allah, mau menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Lah ini Yahudi punya agenda ini. Jangan-jangan Islam gaya baru ini titipannya Yahudi ya? Perlu dipertanyakan. Lakukan kajian yang banyak tentang hal itu. Biar ente kebuka wawasannya. Yo logikanya zikir habis sholat nggak boleh. Lalu gimana kalau pegang-pegang HP, boleh nggak? Pilih zikir atau kelutik-kelutik HP balas chatting habis sholat? Yang tegas dong. Oh, alhamdulillah. Berarti Anda masih minger ini. Loh, kalau pacarnya ulang tahun apa dia bilang? Happy birthday ya. Selamat ulang tahun. Mabruk alfa mabruk. Dia kirim mabruk alfa mabruk. Tapi nggak ada saya lihat spanduk happy miladnya Rasulullah. Kok pacarnya didahulukan? Katanya Al-Quran dan hadis. La an-nabiyyu aula lil mu'minin. Nabi lebih utama daripada kita yang lain-lain ini. Harusnya kalau maulid Nabi jangan ayam dong, onta ente sembelih. Kalau harus ente ikut, yo pertanyaannya, jangan-jangan pakai baju kaos. Nabi pakai baju kaos gak? Ada di dalam hadis Nabi kan Rasulullah yalbisu kausan, ada. Nabi kan pakai baju yang ada di dalam rumahnya dan beliau punya. Lalu saya pakai baju kaos, ini ada di rumah saya dan ini punya saya. Ikut Nabi atau enggak? Kalau ente mau ikut Nabi, salam sama orang tua kalian semua. Babat habis tembakau. Ganti pakai anggur karena biar bisa zakat, karena tembakau enggak ada zakatnya. Yang tanam kelapa babat semua kelapanya, kasih saya pohonnya biar saya jual jadi peramok. Ganti pakai pohon kurma karena kelapa nggak ada zakatnya. Loh? Yang tanam cabai, pengkura, iya nalat terbunuh. Nih pengkura nih, bahasa yang lagi viral di tingkat nasional gara-gara KDI ini. Iya,
Jadi syukur aja. Harus dibabat habis cabenya, ganti pakai apa? Ganti pakai gandum, jangan tanam cabai karena cabai gak ada zakatnya, apalagi tembakau. Tembakau. Saya mau tanya, gimana hukum rokok? Apa bedanya tembakau dengan daun lemboke? Bunga-bungaan yang ada di sekitar tempat kita. Beda nggak dibilang hukum rokok sama hukum merokok? Hukum homer dengan hukum minum homer sama nggak? Hati-hati, otakmu bisa kebelenger nanti. Beda. Di sini ada kolam homer, tapi saya nggak minum, dosa nggak? Di sini ada turis, dia pakai swimsuit. Tahu swimsuit? Swim itu kan berenang, sweet itu manis, ya pakaian renang maksudnya. Dikirain saya tolibat nih. Walaupun pakai kain gini, seingat saya kain ini 2 kali saya bawa naik pesawat. Situ berapa kali naik pesawat? Gayanya minta ampun. Songong loh. Naik pesawat aja kagak pernah. Pernah naik kereta api nggak? Gaul legawah lalu. Apa generasi yang songong-songong casingnya aja tetapi habis pulsa ya pulsa tuh pulang saja. Kalau habis pulsa pulang aja. HP-nya canggih tapi kuota nggak ada. Pulsa nggak ada. Ini generasi gadget. Ya, generasi gadget. Nah, lalu sebelum kita akhiri, udah jauh ini. Tadi saya bingung habis maghrib itu. Saya kirain sholawatannya sebelum maghrib. Besok-besok jangan undang saya kalau ngasih waktu sedikit ya. Jangan undang saya. Saya kurang seneng kalau waktu saya sedikit. Kalau sama HP saja bisa sampai subuh. Masa di majelis ilmu hanya 1 jam udah pantatnya pegel-pegel. Jangan-jangan setan temennya ini. Di majelis saya, di Sonono, di Ribat Imam Ghazali, di majelis saya, kalau yang betul-betul jam 12 saya pulang dari kampung masyarakat beri kasih pengajian umum. Kalau ada yang pindah dari tempat duduknya nggak nungguin saya pulang lalu dia ngaji, besok lihat dah dia 25 kali kena cambukan itu, penyalin itu, tayak itu, rotan itu. Loh, kenapa? Karena majelis ilmu itu satu-satunya tempat di mana kita bisa mengambil bagian kita dari warisannya Rasulullah SAW yang tidak dibagi di medsos, tidak dibagi di mal-mal, tidak dibagi di toko-toko, tidak dibagi di pasar. Di mana? Di majelis ilmu dibagi. Loh, innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, fa innahum warasul ilma, faman akhazahu faqad akhaza bihazzin wafir. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi Rasul mewariskan ilmu, bukan empak betelaga-laga kepeng berjuta-juta, HP bertumpuk-tumpuk. Di zaman kami nggak ada gadget. Di sini sekolah saya dulu, kalau udah mau hultah kita liburnya 1 bulan. Kalau orang udah buat tetaring kita libur 1 bulan. Kurang apa zaman kalian sekarang? Ayo, kurang apa zaman kalian? Ayo. Saya mau tanya, apa yang disebut dengan Islam wasatiyah?